Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dan semoga pandemi yang terjadi saat ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Jana Utami dari kelas 3A Akuntansi Pendidikan Ekonomi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai ukuran dispersi atau penyebaran data. Baik, masuk pada materi. Apa itu ukuran dispersi atau ukuran penyebaran data? Ukuran dispersi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Atau dengan kata lain, seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Lalu, mengapa dispersi itu penting? Yang pertama, didapat informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data. Yang kedua, kita dapat menilai ketepatan suatu nilai tengah yang mewakili distribusinya. Dan juga dapat membantu kita untuk menganalisis melalui perhitungan statistik yang lebih mendalam. Oke, lanjut. Kemudian, apa itu nilai dispersi atau nilai variasi? Nilai dispersi adalah nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut. Lalu, mengapa terjadi variasi? Nah, variasi ini merupakan peristiwa alamiah yang artinya dapat terjadi pada semua kejadian. Misalnya, kita ambil contoh, beberapa orang menganalisis atau mengukur leukosit seseorang atau sel darah putih seseorang dan hasilnya ini berbeda-beda. Nah, perbedaan ini disebabkan variasi antar individu atau disebut dengan variasi eksternal. Contoh kedua, leukosit seseorang diukur oleh analisis berkali-kali pada waktu yang berbeda-beda juga dan hasilnya berbeda-beda. Nah, variasi ini disebabkan adanya variasi intra-individu atau variasi internal. Oke, lanjut. Nah, ukuran dispersi ini terbagi menjadi dua, yaitu ukuran dispersi absolut dan ukuran dispersi relatif. Ukuran dispersi absolut itu meliputi rentang atau range, kemudian deviasi rata-rata, kemudian deviasi standar, dan variasi. Kemudian, sedangkan ukuran dispersi relatif itu meliputi koefisien variasi. Masuk kepada dispersi absolut yang pertama, yaitu jangkauan atau range. Nah, range ini adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang telah disusun berurutan. Atau range ini dapat dirumuskan, range atau R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Atau sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, masuk kepada contoh ya teman-teman. Di sini, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, pertama kita urutkan terlebih dahulu data tersebut. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari 2 sampai ke 10. Dan kita ketahui bahwa di sini banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi banyak datanya ada 5 ya teman-teman. Dan sini kita cari dari data tersebut mana X maksimum dan mana X minimum. Nah, tentu kita sudah dapat mengetahui X maksimumnya atau data terbesarnya adalah 10 dan X minimumnya adalah 2. Jadi kita kurangkan antara X maksimum dan X minimum. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kita perolehlah range-nya itu tadi 8. Jadi data tunggal yang ada di contoh ini. Kemudian kita masuk kepada contoh data kelompok yang mana ada tabel distribusi nilai ujian, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kemudian di sini
jumlah kelompok 1 kita ketahui 250 dan jumlah nilai ujian kelompok 2 juga 250. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Yang mana 250 jumlahnya kita bagi dengan banyak datanya yaitu 5. 200 dibagi 5. Dapatlah rata-rata kelompok 1 50. Begitu juga dengan kelompok 2. Nah, kemudian telah mengetahui kita rata-ratanya itu sama. Sama-sama 50. Kemudian range-nya. Nah, di sini kita lihat dari kelompok 1, mana X maksimum, mana X minimum. X maksimumnya di sini kita ketahui 60. Dan X minimumnya berapa? 40. Jadi 60 dikurang 40 dapatlah 20. Jadi range kelompok 1 20. Lanjut ke kelompok 2. Di sini X maksimum kelompok 2 90. X minimum kelompok 2 10. Jadi 90 kita kurangkan 10. Jadi hasilnya adalah 80. Rata-ratanya sama tetapi range-nya berbeda ya teman-teman antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dilihat nilai rata-rata, kedua kelompok ini seolah-olah punya nilai yang sama. Namun, range keduanya ternyata berbeda. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelompok 1 ini mempunyai kepandaian yang merata atau hampir sama. Sedangkan kelompok 2 memiliki kepandaian yang bervariasi atau memiliki banyak perbedaan juga. Dapat kita lihat di sini ya dari nilai-nilainya. Nah, kalau kelompok 1 hampir-hampir mendekati atau hampir-hampir sama, rata. Sedangkan kelompok 2 ini bervariasi. Lanjut, teman-teman. Ada rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi atau mean deviation atau MD sama dengan MD adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Nah, sini untuk itu diambil nilai mutlak. Nah, jadi rumus dari MD ini, sigma nilai mutlak X dikurang X bar dibagi N, di mana X ini adalah data, X bar ini adalah rata-rata, dan N ini adalah banyak data. Masuk kepada contoh ya teman-teman. Di sini ada contoh tentukan nilai rata-rata deviasi dari produksi 5 perusahaan batik berikut ini. Ada 70, 65, 45, 40, dan 30. Nah, di sini kita hitung bahwa banyak datanya itu ada 5. Nah, langkah pertama untuk mencari rata-rata deviasi ini, kita cari terlebih dahulu X bar-nya atau rata-ratanya, yaitu dengan membagi jumlah data dengan banyak data. Jumlah datanya tadi ada ini 70 ditambah 65 ditambah 45 ditambah 40 tambah 30 dibagi 5. Maka di sini dapatlah hasilnya 250 jumlah datanya dan dibagi dengan banyak datanya berapa? Ada 5. Maka dapatlah X bar-nya 50. Oke. Selanjutnya X dikurang X bar. Jadi, data yang ada dikurang dengan X bar yang telah kita cari tadi. Di sini data pertama 70 dikurang X bar. X bar tadi berapa? Yang telah kita cari 50. 70 dikurang 50, 20. Selanjutnya juga data kedua 65 dikurang 50, 15. Data ketiga 45 kurang 50, min 5. Data keempat 40 dikurang 50 min 10. Data kelima 30 dikurang 50 adalah 20. Setelah kita memperoleh ini, nilai ini tadi kita mutlakkan. Jadi seperti ketentuannya, semua bilangan menjadi positif apabila dimutlakan. Jadi di sini kita mutlakkan ya teman-teman. Data pertama itu 20, data kedua 15 tetap 15, data ketiga awalnya dia min 5 karena dimutlakan menjadi positif 5. Data keempat min 10 menjadi 10. Kemudian data kelima min 20 menjadi 20. Jadi di sini setelah kita mutlakkan, kemudian kita jumlahkan nilai yang sudah kita mutlakkan. Jadi diperolehlah nilai yang dimutlakkan tadi jumlahnya adalah 70. Masuk kepada rumus deviasi rata-rata. Jadi di sini MD sama dengan sigma nilai
X dikurang X bar dibagi N. Jadi di sini MD sama dengan nilai mutlaknya tadi berapa? 70. Dibagi dengan banyak datanya berapa? Ada 5. Jadi di sini 70 dibagi 5 sama dengan 14. Nah, jadi rata-rata deviasi pada contoh data tunggal ini adalah 14. Oke, semoga kalian sudah bisa memahaminya ya. Kemudian variansi atau ragam. Variansi atau ragam yaitu rata-rata perbedaan antara mean atau rata-rata dengan nilai masing-masing observasi. Nah, variansi ini dapat dirumuskan V atau S2 sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat atau dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Apabila tadi rata-rata deviasi dimutlakan, kalau variansi ini dikuadratkan. Masuk kepada contoh ya teman-teman. Tentukan variansi dari data-data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, di sini banyak datanya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya teman-teman. Nah, langkah pertama juga sama. Kita cari X barnya terlebih dahulu. Di mana di sini data pertama 6, kita jumlahkan sampai data ke-7, dan hasilnya 56. Kita bagi dengan banyak datanya. Banyak datanya ada 7. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jadi, X barnya adalah 8. Masuk kepada rumus variansi, yaitu S2 sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan, dikurang dengan, dibagi dengan N kurang 1. Jadi, di sini data pertama adalah 6. 6 dikurang X bar tadi berapa? 8. 6 dikurang 8, 2. Nah, min 2. Min 2 dikuadratkan. Jadi, min 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah data kedua. Data kedua 4 dikurang 8. Min 4. Min 4 dikuadratkan. Min 4 dikali min 4. Karena min kali min jadi plus. 4 kali 4, min 4 kali min 4 sama dengan 16. Kemudian lanjut data ketiga, yaitu 8 dikurang 8 sama dengan 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Kemudian tambah data keempat, 10 dikurang 8, 2. 2 dikuadratkan, 2 dikali 2 menjadi 4. Data selanjutnya yaitu 11 dikurang 8 adalah 3. 3 dikuadratkan, 3 dikali 3, 9. Oke. Kemudian 10 dikurang 8 adalah 2. 2 dikuadratkan, 2 dikali 2, 4. 7 dikurang 8, 1. 1 dikali 1, 1. Setelah selesai, itu tadi, maka kita jumlahkan. Dapatlah hasilnya 38 dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena pada rumus N dikurang 1. Banyak data dikurang 1. Di mana di sini tadi banyak datanya 6, dikurang 1 menjadi di banyak data 7, maaf. Banyak data 7 dikurang 1 jadi 6. 38 dikurang 6 sama dengan 6,33. Jadi variansi pada contoh saya ini adalah 6,33. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi yaitu suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Jadi standar deviasi ini berhubungan ya sama variansi tadi, kalau dia bagian dari variansi. Nah, jika simpangan baku dikuadratkan disebut varians, simpangan baku untuk data sampel S, maka variansnya itu S kuadrat. Jika simpangan baku itu untuk data populasi Pito atau simbol ini, maka dalam varians itu dia disebut atau dilambangkan dengan Rho kuadrat. Nah, rumus standar deviasi ini S sama dengan akar V atau varians sama dengan akar S2. Jadi, masuk pada contoh. Jadi, teman-teman, standar deviasi ini, kita untuk memperoleh standar deviasi, kita harus melihat berapa tadi variansinya.
tinggal mengakarkan variansi, nilai variansi yang sudah kita peroleh. Kita ambil saja contoh variansi yang sudah ada di PPT tadi, yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Yang mana tadi variansinya 6,33. Nah, untuk menjadi standar deviasi, maka variansi yang ada ini, 6,33 ini, kita akarkan. Akar dari 6,33, S sama dengan akar dari 6,33 sama dengan 2,51. Jadi, di sini standar deviasinya atau simpangan bakunya itu adalah 2,51. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian mudah memahaminya dan dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.